kalau orang tua sudah bercerai, sebenarnya saya tidak terlalu setuju kalau anak itu dilarang ketemu dengan salah satu orang tuanya. Saya dari sisi anak ini ya, saya incomplete dalam figur seorang ayah itu. Saya mesti gimana? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Dalam pengalaman pelayanan saya itu banyak saya temukan ketika absennya seorang ayah, daddy, papa, bapak, itu ada timbul kerusakan yang begitu luar biasa dari seorang anak. Anda setuju? Iya, saya setuju. Hubungan Anda dengan papa baik-baik saja kan? Menurut saya suatu hubungan tuh kita nggak bisa ngomong baik buruk ya, karena suatu hubungan itu bukan hitam atau putih. Tapi kadang akan abu-abu. Itu kalau menurut saya ya, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada papa yang sempurna, tapi pasti ada plus minusnya dalam suatu hubungan. Ya ini yang saya bilang kan in general gitu ya, kesimpulan akhir, oh ada orang yang bangga gitu kan, my daddy is my superhero gitu ya kan. Tapi di ekstrim yang lain, ya meskipun itu masih dalam kategori abu-abu seperti Anda katakan, kan ada yang saya benci sama papa saya gitu. Ada kan ya gitu kan? Ya ada, tapi kalau saya lihat arah papa saya, termasuk saya sendiri, termasuk orang tua saya, masuk ibu saya, ataupun orang-orang sekitar kita ya, semua itu abu-abu gitu loh. Saya sih nggak melihat baik, buruk, atau mengkategorikan ya, tapi lebih ke arah setiap orang itu ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Maksud saya begitu. Nah di saat artinya ketika kita tidak bisa menerima kekurangannya, disitulah kita menjadi kecewa dan kita punya figur yang tidak baik gitu dengan orang tua kita, gitu. Ya tergantung orang tuanya melakukan kesalahannya sampai seperti apa, gitu. Karena kan nggak ada orang tua yang sempurna ya, pasti ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu kesalahan yang seperti apa? Contohnya misalnya kehilangan sosok figur orang tua itu bisa ketika orang tua yang nggak pernah di rumah, kemudian meninggalkan keluarga, pergi dengan wanita lain dan memilih untuk mengabaikan anak dan istrinya. Itu yang saya maksud, yang mungkin sampai kesalahan yang kita bilang besar ya. Tapi kan kita relatif ya. Kesalahan besar kecil itu kan relatif. Ada juga orang yang mungkin cuman kadarnya selingkuh. Ada juga yang mungkin jajan tapi nggak sampai meninggalkan rumah. Kan kadar problemnya tiap orang itu kan berbeda. Jadi kita kalau mau bilang oh ini buruk atau baik, ya itu agak rancu, relatif, karena tiap orang pasti ada kekecewaannya yang mungkin sendiri-sendiri gitu. Dan tingkat penerimaan kita dengan kesalahan-kesalahan itu ya pasti beda-beda ya dengan masing-masing orang gitu ya. Nah, ada yang diginiin aja nggak apa-apa, tapi diginiin aja udah masalah banget gitu. Tapi yang pasti itu kan sejak dari kecil ya dok ya. Gambaran seorang ayah itu mulai ada pada diri kita, betul ya? Sejak dari kecil kan ya? Ya, memang kalau menurut teori itu usia ketika kita usia 4 sampai 6 tahun itu adalah fasenya kita mulai mengerti tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di sana ada namanya fase falik dari kata falus atau penis ya. Di sana seorang anak mulai mengerti perbedaan, peran ayah seperti apa, peran ibu seperti apa, sehingga ketika di usia itu misalnya dia melihat papanya nggak pernah pulang, papanya meninggalkan mamanya, nah itu yang biasanya sangat traumatis di usia itu, karena dia mulai menggambarkan sosok laki-laki itu seperti apa, sosok perempuan itu harusnya seperti apa di usia fase falik itu. Usia berapa itu falik ya? 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun ya. Kalau ngelihat misalnya papanya ini pemabok, nggak kerja gitu, itu kan menimbulkan luka ya? Iya, menimbulkan luka. Kan? Meskipun masih kecil mungkin nggak bisa menyatakan belak-belakan gitu atau gimana gitu ya kan? Dan juga ketika di usia anak mulai memasuki usia remaja ya, ketika anak-anak remaja mereka kan mulai mencari jati diri ya. Usia 13 sampai 17 tahun itu mereka mulai mencari, aku mau menjadi sosok seperti apa, sehingga di sana juga peran orang tua sangat penting. Jadi kalau orang tuanya nggak ada, nggak bisa memberi contoh yang baik, biasanya dia akan kecewa dan mencari sosok-sosok yang lain untuk bisa dijadikan teladan atau contoh.
Oke. Ini dari tadi orang tua coba kita lebih apa ya, dekatkan lagi, kita lebih close lagi ke bapak. Setuju ya? Ya kan, ke bapak ya. Tadi kan balik lagi soalnya ketiadaan absennya seorang bapak itu menimbulkan satu damage yang begitu besar gitu loh bagi seorang anak. Emang sosok laki-laki ini kan dinilai tanggung jawab gitu ya. Tadi ketika dokter bilang ketika ayahnya nggak bertanggung jawab, dia mulai mencari perlindungan ke orang-orang lain gitu maksudnya. Bukan perlindungan ya, mencari sosok figur yang bisa dijadikan teladan atau idola. Karena kan mereka mulai mencari jati diri. Aku mau menjadi sosok identitas yang seperti apa. Nah biasanya kan identifikasi itu mereka mencari dari orang-orang di sekitarnya. Nggak cuma orang sekitar, kadang juga melalui tokoh-tokoh. Misalnya artis ataupun selebgram, biasanya akan sangat mempengaruhi idealisme anak-anak remaja. Makanya anak-anak remaja itu bisa sangat dimasuki oleh nilai-nilai yang radikal. Karena dia masih mencari jati diri. Nah makanya kalau dia nggak menemukan itu di sosok orang tuanya, maka dia akan mencari di sosok orang-orang sekitarnya, yang mana kalau positif jadinya positif. Kalau mereka menirunya yang negatif, ya jatuhnya jadi negatif. Ini maaf ya, misalnya yang saya temukan ada fenomena misalnya seorang remaja wanita, cewek, tuh sukanya cari om-om gitu. Ya. Itu salah satunya. Ketiadaan figur seorang ayah gitu. Ya, tapi kalau itu agak berbeda karena kan bukan mencari identitas ya, aku mau menjadi seperti apa, tapi dia mencari sosok figur papa di om-om. Makanya dia menjadi mungkin ani-ani. Itu yang saya maksud gitu. Sugar daddy. Iya, carinya sugar daddy. Iya. Kalau garam daddy nggak ada. Apa? Salt daddy. Ya kan cari yang manis-manis dok, ya kan. Itu apa namanya? Ya salah satu dampak gitu ya, bahwa ayahnya ada mungkin. Ini beda ya. Ketiadaan ayah, mungkin ayahnya meninggal gitu ya. Kan beda gitu dengan ayahnya ada tapi nggak seperti apa ya namanya anak kecil, kok ayahku nggak kayak ayah-ayah yang lain gitu ya, bisa dibanggakan gitu kan. Nah dia mulai mencari sosok-sosok itu gitu, dan tanpa sadar ketika remaja akhirnya ya itu tadi cari sugar daddy itu. Ya. Kalau cowok gimana ya dampaknya ya? Kalau cowok banyak yang akhirnya menjadi kecewek-cewekan yang berpenampilan mungkin feminim. Itu juga ada, karena dia mengidentifikasi dirinya kan kecewa nih dengan sosok figur papa, jadi dia nggak mau mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki. Kadang akhirnya meniru yang sebagai perempuan ke arah mama, sehingga dia jadi mungkin lebih feminim. Bukan karena ketiadaan fungsi seorang ayah sehingga ibunya ini lebih dominan, sehingga dia lebih, ya itu tadi dokter bilang lebih ke arah feminim. Ada beberapa kasus seperti itu. Lah ya, laki-laki yang menjadi lebih feminim. Karena ketiadaan sosok figur papa, jadi dia mengidentifikasikan ke sosok yang dekat dengannya, yaitu mama. Oh, iya. Ini saya jadi kemana-mana pikiran saya. Misalnya seorang mama ya, single parent, karena ya papanya meninggalkan dia gitu ya. Meninggalkan dalam arti yang nggak baik ya, bukan meninggal dunia gitu karena sakit. Akhirnya kan mamanya begitu overprotective ya kan, begitu apa ya, kadang-kadang cerita, iya papamu dulu kan dijelek-jelekin kayak gitu kan ya kan. Nah ini pengaruhnya buat si anak gimana ya? Makin benci kan ya kan. Biasanya mereka akan ada konflik batin dalam dirinya. Karena mereka akan ada love and hate relationship. Di satu sisi ini papaku, di satu sisi aku juga benci karena dia menyakiti ibuku. Karena kan anak itu separuh dari mama, separuh dari papa. Sehingga ketika dia dijelek-jelekkan tentang papanya, mungkin dia akan merasa bagian dari diri ada yang tertolak, sehingga dia akan berkonflik dalam dirinya. Love and hate relationship, campuran benci dan cinta. Satu sisi ini papaku, tapi juga aku benci karena dia menyakiti ibuku. Iya. Ini banyak terjadi sih dok kayak begitu itu ya. Dan bahkan sampai mati loh itu bencinya, dan antara benci dan cintanya itu gitu. Ya. Apalagi kalau sudah ditinggalkannya bertahun-tahun dan nggak ada rekonsiliasi, tidak ada pemulihan, ya itu yang malah mungkin menimbulkan trauma. Oke. Nah kalau sudah kayak begitu gimana dok? Misalnya saya sebagai seorang ibu ya, seorang mama, saya single parent karena ada sebuah
hubungan yang nggak baik dengan misalnya suami gitu. Saya mendidik anak harus seperti apa? Supaya gambar diri seorang ayah ini tetap melekat gitu. Apakah seorang ibu ini harus berfungsi ganda gitu? Kan nggak mungkin ya, seorang wanita ya tetap wanita, menjadi bunda ya tetap bunda gitu kan. Nggak mungkin dia menjadi seorang ayah gitu. Banyak memang wanita-wanita yang luar biasa yang bisa menjadi ibu dan menjadi ayah, tapi tetap mungkin akan menimbulkan luka ya bagi sang anak ya, sehingga mungkin sosok figur papa bisa digantikan lewat orang-orang terdekat di sekitar, misalnya kakek atau mungkin paman yang bisa memberikan sosok figur papa kepada anak-anaknya. Makanya kalau orang tua sudah bercerai, sebenarnya saya tidak terlalu setuju kalau anak itu dilarang ketemu dengan salah satu orang tuanya. Nah, biasanya kan gitu soalnya kan. Gitu. Karena kalau dibiarkan nggak ketemu, takutnya malah kehilangan sosok figur ayah atau sosok figur ibu yang mana memang memiliki peran sendiri-sendiri. Alangkah baiknya kalau orang tua berpisah ya antara orang tua yang berpisah, bukan berarti anaknya jadi dilarang untuk ketemu dengan orang tua, karena menurut saya itu nggak baik untuk perkembangan mental anak. Oke lah, katakan bukan dilarang ya. Bolehlah ketemu, tapi ya gitu, ketika ketemu mamanya ngomongin papanya nggak baik, ketemu sama papanya ngomongin mamanya nggak baik. Lah ini saya jadi anak kan jadi bingung gitu loh, Dok. Jangan menjelek-jelekan orang tua di depan anak, karena bagaimanapun mereka terdiri dari separuh mama dan separuh papa, sehingga ketika menjelekkan salah satu itu akan menyakiti mereka dan mereka akan bingung. Iya, saya mesti berpihak kemana gitu kan? Cepet di tengah. Ini sudah peristiwanya melukai ya kan, terus ditambah lagi lukanya sepanjang masa dengan omongan-omongan papamu begini, mamamu begini gitu kan. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi saya temui gitu ya, kalau tadi kan akhirnya laki-laki itu lebih feminim gitu ya ketika tiada figur seorang ayah gitu dalam kehidupannya. Tapi kalau sebaliknya, anak wanita tapi lebih kelihatan jantan gitu, alias tomboy. Nah, ini kenapa ini, Dok, kalau begitu fenomena seperti itu? Banyak juga laki-laki yang, perempuan yang lebih maskulin atau tomboy, karena mereka juga kehilangan sosok figur papa ya kalau saya lihat ya. Banyak kasus pasien saya yang cenderung tomboy, karena dari kecil memang nggak ada sosok figur papa, entah papanya meninggalkan mamanya atau mungkin papa mamanya bercerai atau papanya meninggal, sehingga tanpa sadar dia mencari sosok yang bisa melindungi keluarga dan dia menciptakan itu di dalam dirinya sendiri untuk bisa melindungi mamanya. Oh gitu penjelasannya. Tapi dia belajar jantannya dari mana, maskulinnya? Dari orang sekitar. Atau mungkin ini ya, dari kakak-kakaknya yang laki misalnya, kalau punya kakak laki. Bisa juga, tapi banyak juga yang seperti itu karena tanpa sadar dia benci dengan sosok perempuan yang dianggap lemah. Beberapa kasus pasien saya yang tomboy, saya lihat ketika saya tanya itu mereka bilang bahwa aku gak suka, perempuan itu kenapa kok lemah, hanya bisa menerima kondisi yang mana dia gak nyaman, dia gak suka, dia harus bertahan dalam pernikahan yang seperti ini. Terus dia gak nyaman, gak suka, akhirnya dia nggak mau menjadi sosok seperti wanita yang lemah itu, sehingga dia mengidentifikasi dirinya untuk menjadi orang yang harus kuat, strong meskipun dia perempuan. Akhirnya dia menjadi lebih tomboy, lebih maskulin, lebih baji gitu. Dia mungkin nggak suka gitu sama mamanya, kok mau nerima sih gitu loh, digituin sama papanya gitu ya. Oke. Tapi jauh dari lubuk hatinya dia benci dong sama laki-laki, meskipun penampilannya seperti laki-laki. Gitu. Ada yang seperti itu, ada juga yang enggak. Jadi ada beberapa kasus yang dia memang akhirnya lebih tertarik ke perempuan, jadi ke sesama jenis, karena dia nggak suka dengan sosok laki-laki begitu. Jadi dia tidak tertarik dengan laki-laki. Tapi ada juga yang nggak tertariknya itu karena melihat papanya begitu brengsek gitu ya. Jadi semua laki-laki brengsek gitu menurut dia. Iya, sehingga dia mengidentifikasi dirinya menjadi sosok laki-laki yang baik, makanya dia menjadi lebih tomboy, yang bisa melindungi. Biasanya gitu baik, perhatian, care, melindungi gitu. Enak ya punya teman tomboy kalau gitu. Oke. Tapi di sisi itu ternyata dia menyimpan luka gitu ya. Ya, banyak yang menyimpan luka. Oke, Dok, kalau begitu, misalnya saya dari sisi anak ini ya, saya incomplete dalam figur seorang ayah itu, saya mesti gimana? What should I do gitu?
Entah saya misalnya sebagai anak cowok atau sebagai cewek gitu, supaya hidup saya itu utuh gitu. Kembali lagi ke gambar diri kita, menurut saya ya. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan citra diri dari Allah. Kita harus diingatkan kembali fitrah kita itu seperti apa. Ya, dari sana belajar juga untuk mengampuni. Jadi mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, mengampuni kalau ayahnya sudah nggak pernah ketemu lagi gimana coba? Mengampuni itu kan bukan berarti mengubah kondisi. Kadang mungkin kondisinya tetap sama. Ayah mungkin sudah tidak ada dan mungkin ayah tetap menyakiti. Tapi ketika kita mengampuni itu kan kayak kita melepaskan belenggu. Agar hal itu tidak lagi mengontrol kehidupan kita. Bahwa aku yang berhak berdaulat menentukan hidupku mau seperti apa. Bukan karena luka batinku, bukan karena sakit hatiku, lalu itu membuatku menjadi seperti ini. Tapi ketika ya sudah itu sudah terjadi, aku menerima hal itu sudah terjadi dan aku dapat mempelajari hikmah apa yang bisa aku ambil dari kejadian itu. Tapi aku juga bisa menentukan menurutku apa yang terbaik yang hendak aku lakukan untuk hari ini. Bukan karena rasa sakit hatiku itu mengubah aku menjadi pribadi yang berbeda. Tapi lebih ke arah, itu memang sudah terjadi, aku menerima, tapi sekarang aku mau menentukan apa yang terbaik untukku. Kan begitu. Pernah saya ingat gitu ya, salah satu terapi atau apalah istilahnya gitu ya, untuk melepaskan pengampunan kalau orangnya udah nggak ada gitu ya, padahal dia masih menyimpan. Kan proses pengampunan dimulai dengan bisa melepaskan kemarahan, karena ini kan dipendam, nggak bisa ketemu ayahnya lagi misalnya dalam hal ini ya kan. Terus dihadirkan sosok laki-laki pengganti gitu, tapi menjadi kayak apa ya, kayak sansak tinju yang nanti bakal saya tumpahkan semua kemarahannya pada dia gitu. Bisa nggak sih terapi model kayak gitu? Sebenarnya itu prinsipnya seperti guided imagery. Apa itu? Jadi di prinsip-prinsip untuk kita ya bilangnya hipnoterapi atau mungkin trauma healing begitu-begitu ya. Ada namanya guided imagery. Jadi mengimajinasikan, membayangkan yang dipandu. Jadi bayangkan sosok wajah ayahmu di depanmu, atau bayangkan bapak ini wajahnya seperti ayahmu. Apa yang hendak kamu katakan, kan begitu. Jadi itu namanya guided imagery, membayangkan. Apakah salah? Sebenarnya hanya lebih ke arah untuk rilis emosi saja. Tapi apakah harus melalui itu baru kita bisa mengampuni? Menurut saya enggak juga. Menurut saya enggak. Apakah kita harus di hipnoterapi baru kita bisa mengampuni? Menurut saya enggak. Apakah kita harus melalui retret untuk baru kita bisa mengampuni? Menurut saya juga enggak. Karena itu hanyalah salah satu cara. Tapi banyak jalan kan menuju Roma. Kita bisa juga mengampuni tanpa harus melalui hal-hal itu. Asal dari kita bisa acceptance. Kuncinya itu sebenarnya acceptance kok. Bukan melupakan loh ya. Melupakan tuh nggak mungkin. Itu sudah terjadi kan trauma itu. Jadi apa yang bisa saya accept maksudnya? Yang harus saya accept? Menerima bahwa memang itu sudah terjadi di masa lalu dan aku tidak bisa mengubahnya. Tapi aku percaya bahwa semua pengalaman, baik maupun buruk, itu yang membentuk siapa aku hari ini. Ketika kita bisa berpikir acceptance ke arah situ, maka kita akan bisa melihat sisi positif dari semua kejadian. Dari kejadian ini dapat membuat aku menjadi seperti apa positifnya. Karena kalau kita lihat negatifnya terus, akan selalu ada hal yang mengecewakan dalam hidup ini. Nggak mungkin hidup kita tuh nggak ada hal yang mengecewakan, pasti ada. Tapi kalau kita fokusnya hanya ke sana terus ya kita akan kecewa. Jadi apa namanya, peristiwa itu sudah terjadi, ya sudahlah gitu intinya kayak gitu ya. Itu sudah menjadi bagian, yang penting kan ke depan nih mau ngapain gitu. Benar. Oke. Karena saya pikir ada hipnoterapi atau apalah. Ada, memang ada. Tapi apakah harus seperti itu baru kita bisa mengampuni? Menurut saya tidak wajib. Zaman dulu ada hipnoterapi, zaman dulu. Masih zaman saya kecil tidak ada. Ini kan baru booming beberapa tahun. Ya 10 tahun terakhir mungkin ya. Tapi kan dulu juga nggak ada. Apakah berarti orang yang tidak pernah di hipnoterapi tidak akan bisa mengampuni? Menurutku kita nggak boleh sesombong itu untuk bilang oh ya harus hipnoterapi baru mengampuni. Itu salah satu cara. Hipnoterapi bisa menjadi salah satu cara. Tapi pengampunan tidak hanya selalu melalui hipnoterapi.
banyak jalan menuju Roma. Iya. Oke. Semoga perbincangan hari ini ya bisa menjadi inspirasi buat Anda ketika Anda ada di pihak ini ya, bahwa Anda sudah lama nggak ketemu dengan ayah, atau Anda menjadi kecewa dengan ayah karena dia tidak menjalankan fungsi sebagai ayah sebagaimana ayah-ayah yang lain, ya kan? Ya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa menerima keadaan itu dan akhirnya mengampuni, ya. Terima kasih Dr. Aimee ya buat inspirasinya kali ini. Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.